kalau sudah terlalu jauh melangkah dan kemudian kita sadar itu salah, dua-duanya mohon pengampunan pada Tuhan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Selamat sore, selamat datang teman-teman. Kita sudah berkumpul di sini bersama Kak Yeni. Terima kasih kedatangannya semua. Tentunya kita sudah tidak sabar ya untuk mendengar sharing dari Kak Yeni. Izinkan saya untuk memperkenalkan profil Kak Yeni, boleh ya Bu ya? Silakan Pak Petra. Baiknya Ibu atau Kakak ini? Ya, baik teman-teman, ini profil dari Kak Yeni Krismawati. Beliau lulusan dari S1 ya, bidang konsentrasi konseling Kristen. Dan di S2-nya, beliau memperdalam bidang konsentrasi pendidikan Kristen. Lalu melanjutkan juga di Institut Pendidikan dan Kepemimpinan Anak, yaitu di Persekutuan Evangelisasi Anak, Bandung. Dan kemudian ada institut, beliau juga belajar di sana. Sekarang pelayanannya, beliau melayani di Sekretaris Jaringan Pelayanan Anak atau JPA dari tahun 2011 sampai sekarang. Dan kedua, beliau menjadi staf pengajar Hore Anak Indonesia atau HAI, HAI Ministry ini dari tahun 2011 sampai sekarang. Selanjutnya, beliau juga terlibat di dalam kepengurusan Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa STTB dari tahun 2011 sampai sekarang. Kak Yeni juga memimpin kelas persiapan guru sekolah minggu di GKI Cipinang Indah, GBKP Jakarta Pusat, Gereja Batak Karo Protestan Jakarta Pusat, dan Gereja Kristus Ketapang. Beliau juga aktif sebagai narasumber di tim pelayanan anak PPK Gunung Mulia, serta aktif menjadi pembicara seminar guru sekolah minggu dan kegiatan anak sekolah minggu. Ada KAM juga, ada KPI, sekolah ESIL itu ya, dan di berbagai gereja dan sekolah beliau aktif. Dan juga terlibat di dalam POKJA, kelompok kerja anak ini. PGI di tahun 2017 sampai 2020. Ya, demikian profil dari Kak Yeni. Mungkin dari Ibu sendiri mau menambahkan Bu dari Kak Yeni. Terima kasih Pak Petra. Selamat sore teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat sore juga Bapak Ibu yang hadir dari pengurus SU Indonesia. Saya tambahkan bahwa sekarang saya tinggal di Bogor. Suami saya Joshua Nababan yang juga terlibat aktif dalam pelayanan anak maupun remaja. Kami dikaruniai 2 anak, putri dan putra. Dan saya berjemaat di GKI Pengadilan Bogor. Itu saja Pak Petra, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Ya, teman-teman, hari ini saya Petra Agung Haryono, saya staf dari Scripture Union Indonesia akan memandu acara sore hari ini. Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Scripture Union Indonesia. Apa sih Scripture Union Indonesia dan apa pelayanan yang kami lakukan? Scripture Union Indonesia merupakan bagian dari Scripture International yang tersebar di 120 negara.
Scripture Union Indonesia memiliki badan pembina, badan pengawas, badan pengurus, dan tim support. Visi Scripture Union Indonesia adalah makin banyak anak, generasi muda, dan keluarga mengenal Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Visi Scripture Union Indonesia adalah bekerja sama dengan gereja dan lembaga Kristen, memberitakan kabar baik kepada anak, generasi muda, dan keluarga, memfasilitasi umat melalui pemahaman Alkitab dan doa agar mengalami pembaharuan hidup menjadi serupa Kristus. Nilai Scripture Union Indonesia adalah interest, integritas, teamwork, relational, and do the best. Scripture Union Indonesia memiliki beberapa pelayanan, di antaranya Children and Youth Ministry, pelatihan pelatih, pelatihan baca gali Alkitab yang melatih hamba Tuhan dan majelis jemaat di berbagai daerah. Scripture Union Indonesia juga melakukan pelayanan di lapas. Baca gali Alkitab dilakukan di 6 lapas, di antaranya Sumatera, Ambon, Singkawang, dan Papua. Scripture Union Indonesia juga melakukan pelayanan melalui radio. Kami menyiarkan siaran santapan harian melalui 63 pemancar di 22 provinsi. Scripture Union Indonesia juga menerbitkan buku-buku rohani dan renungan harian untuk anak dan dewasa. Keterangan selengkapnya mengenai seputar pelayanan kami dapat diakses melalui website kami dan media sosial kami sebagai berikut. Salam dari kami, Scripture Union Indonesia, segar, kuat, sigap. Ya, baik. Kiranya dengan tampilan itu tadi, profil Exu semakin dikenal dan dapat menghubungi kami untuk pelayanan yang dapat yang cocok untuk mau dikerjasamakan gitu ya. Ya, Bu Yeni, hari ini kita akan membahas tentang bucin, Bu ya. Ini suatu fenomena yang baru di dunia maya gitu ya. Budak cinta. Ya, saya sendiri belum terlalu paham apa itu budak cinta, apakah itu bagus, apakah itu dapat membangun. Tapi kami ingin belajar dari Bu Yeni ini, apa sih bucin itu? Tentunya ada prekondisi ya, hal yang menyebabkan terjadinya fenomena itu. Ya ini bagi kami, bagi para remaja tentunya hal ini penting karena kami tidak ingin keliru ketika mencari pasangan hidup. Baik yang sudah berpasangan pun saya pikir ini penting untuk menjadi reevaluasi bagaimana hubungan kami selama ini. Apakah jangan-jangan pernikahan itu terbangun atas dasar bucin-bucin yang banyak itu tadi. Ya silakan Bu, tapi sebelumnya saya mohon
untuk kesediaannya Bu Yeni untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa baru memaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak Petra. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka acara sejenak bersama SU Indonesia pada sore hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau melalui SU Indonesia pada sore hari ini, kami boleh dipersatukan dari berbagai latar belakang gereja maupun sekolah dan juga komunitas lain yang berbeda-beda. Dan kiranya melalui percakapan perbincangan kami tentang bucin pada sore hari ini, membawa kami semakin memiliki pemahaman yang sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh mengambil sikap yang tepat sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda dalam menjalankan relasi kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bisa langsung mulai ya, Pak Petra? Ya, Bu, silakan, Bu. Iya, baik. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita diskusi bersama tentang bucin, apakah itu dan sejauh mana kita bisa mengikutinya dan mana saja yang perlu kita tolak, saya ingin teman-teman memberikan pendapat terlebih dahulu di ruang chat. Menurut teman-teman, apa sih yang menyebabkan seseorang itu bucin atau buta cinta? Boleh dituliskan di ruang chat. Apa yang menyebabkan seseorang itu buta cinta? Kira-kira menurut teman-teman apa? Satu orang boleh satu atau dua, silahkan. Kalau misalnya tidak mau dibaca di umum, boleh juga dikirimkan kepada saya. Mungkin karena terlalu sayang, ya terlalu sayang, ada keterikatan. Terima kasih yang sudah menjawab. Ada Restu Santoso, Cinta Mati. Ini saya panggil teman-teman semua ya, karena saya kira kebanyakan adalah remaja dan pemuda, adik-adik saya semuanya, teman-teman. Terlalu sayang. Wah, sudah ada 3 yang menjawab terlalu sayang. Seseorang yang telah mencintai pasangannya dalam sebuah hubungan yang khusus atau pacaran. Ingin pasangannya merasa istimewa, terlalu sayang lagi. Kata sayang ini kayaknya menjadi kata kunci ya. Tidak ada orang lain, wah ini dia ya. Pokoknya hanya kamu deh. Terlalu nyaman. Masih ada lagi, boleh sekitar 1 menit lagi saya tunggu. Terlalu sayang lagi. Ternyata aku makin sayang, makin cinta ya. Terlalu cinta dan takut kehilangan. Ada yang menjawab hasrat, tanpamu aku tak bisa hidup. Aduh, betul, ini nanti kita akan bahas juga. Terlalu nyaman, terlanjur nyaman. Ada lagi? Oke, saya kira cukup. Terima kasih partisipasi teman-teman semua yang sudah mengirimkan jawaban baik kepada saya secara pribadi maupun di everyone. Dan izinkan saya sekarang untuk share screen untuk melihat kira-kira bucin itu apa dan sejauh manakah kita perlu mewaspadainya. Dan apakah dengan demikian kita nggak boleh pacaran? Nah, ini dia. Satu perbincangan yang menarik dan saya sangat suka juga ketika saya share di berbagai grup juga. Banyak sekali yang merespon, hanya rupanya karena hari ini juga bertepatan hari libur, ada agenda-agenda gereja, sehingga mereka bertanya, Kak Yeni kira-kira akan tayang di YouTube nggak? Dan tadi Bang Irvin sudah menjelaskan, nanti hari Senin akan tayang ya. Baik, apakah cinta itu? Cinta ini saya bertanya kepada beberapa pendapat ya. Ada yang menjawab perasaan kasih sayang kepada sesuatu atau seseorang. Karena ini konteksnya bucin, buta cinta, tertarik satu dengan yang lain berarti pada seseorang ya. Perasaan yang timbul dalam hati karena tertarik kepada seseorang. Jadi tentang rasa, rasa, dan rasa. Yang ketiga juga begitu.
Suatu perasaan yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya, gitu ya. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba cinta datang. Apa itu lanjutannya ya, teman-teman pasti tahu. Mungkin karena pandangan pertama, aduh begitu lihat Maylin ini kok saya jadi deg-degan. Perasaan saya jadi nggak karuan, nggak bisa tidur. Yang terbayang hanya dia saja. Atau mungkin cinta lokasi sudah lama kenal, melihat kok rajin banget dia ya kalau mengerjakan tugas-tugas sekolah nggak pernah terlambat, bahkan nilainya juga bagus begitu. Dan akhirnya tumbuhlah perasaan sayang. Dan ini menjadi sangat menyenangkan kalau akhirnya gayung bersambut, tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, jika muncul perasaan cinta itu dan kemudian terjadi kesepakatan, maka dinamailah hubungan itu pacaran, yaitu sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Perlu digarisbawahi ya, seorang perempuan dengan laki-laki, bukan yang sejenis. Di dalamnya ada rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah memberikan sebagian dari pendapat kita, apakah bucin itu buta cinta? Seseorang dapat mencintai siapapun, apakah itu berbeda suku, apakah itu usianya jauh berbeda. Jadi tidak dapat seseorang juga dapat mencintai tanpa melihat apapun. Apakah selama berpacaran itu dia kasar bicaranya, dia melakukan kekerasan kepada saya, tapi saya itu cinta mati, pokoknya nggak bisa beralih. Mencintai dengan tidak melibatkan pertimbangan secara sehat. Walaupun mungkin ada banyak orang, terutama orang tua, mungkin orang tua rohani atau kakak rohani kita, teman-teman kita yang memberikan pendapat, tetapi kita tetap bersikukuh dengan alasan aku sayang kepadanya. Aku terlanjur mencintai. Jadi tidak bisa beralih darinya. Nah, akhirnya seseorang bisa terjebak pada cinta buta. Maksudnya apa? Yang pertama, anggapan hanya orang tersebut satu-satunya yang bisa membahagiakan. Tadi ada salah satu yang menyinggung juga ya. Merasa bahwa hanya Stephen satu-satunya yang bisa membuat saya bahagia. Tidak ada pria lain yang lebih baik dari Stephen. Kalau tidak ada Stephen, maka saya tidak bisa bertahan hidup. Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa. Jadi anggapan ini yang membuat akhirnya kita semakin terpuruk. Diperbudak oleh cinta. Seolah-olah tidak bisa keluar dari relasi yang sudah kita bangun tersebut walaupun kita tahu sudah tidak sehat. Kemudian yang kedua, rela mengubah diri kita demi mengikuti kemauan atau menyenangkan kekasih. Apa saja kita mau lakukan, walaupun itu kita tahu tidak benar, bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan tuntunan Roh Kudus dalam hati kita. Tapi karena kita bucin, apapun yang diinginkan oleh kekasih kita, kita mau mengikutinya. Kita menyetujui saja, kita iya-iya saja. Yang ketiga, merindukannya sepanjang waktu hingga sulit fokus dengan kegiatan lain. Kita terobsesi kepada kekasih kita, kepada pacar kita, siang malam yang dipikirkan hanya dia. Kalau zamannya saya dulu masih muda, sekarang sih sebenarnya juga masih muda ya, makanya saya lebih senang dipanggil Kak Yeni. Ada lagunya Dina Mariana ya. Di mataku ada kamu, di mataku ada kamu, di bukuku ada kamu, dan juga di gelasku kamu ada. Aduh,
di mana-mana dia ada. Di laptop ada, di tab ada. Seolah-olah tidak bisa melewatkan waktu tanpa kekasih tersebut. Kemudian juga terlalu percaya kepadanya seolah ia tidak pernah salah. Semua kesalahannya itu ya kita anggap sebagai ya nggak apa-apalah, kita maklumi saja. Toh nanti juga bisa berubah. Itu bukan kesalahan yang besar kok, nggak apa-apa. Lalu yang kelima, selalu memaafkan meski sudah berulang kali disakiti. Kira-kira apakah teman-teman ada yang punya pengalaman ya pada bagian yang kelima ini? Sudah berulang kali, misalnya temannya itu tidak menepati janji. Sudah berulang kali misalnya membangun satu kesepakatan untuk pacaran bersama, tapi dia ternyata tebar pesona, tebar cinta kemana-mana. Dan ketika kita mengambil keputusan, udah deh aku nggak mau lanjut lagi. Lalu dia kembali minta maaf, kita maafkan. Dan itu berulang-ulang. Dan jawaban kita apa? Karena aku sayang kepadanya, tidak bisa beralih darinya. Nah, akhirnya kita terjebak pada yang namanya cinta buta. Terjebak pada yang namanya bucin tadi. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang mari kita melihat bersama-sama. Agar kita terhindar dari yang namanya bucin tadi, maka kita perlu memahami makna cinta sejati. Nah, makna cinta sejati. Cinta sejati itu cinta yang seperti apa? Tentu nanti kita akan melihat dalam perspektif Alkitab ya. Tapi kira-kira ini yang dimaksud dengan cinta sejati. Satu dengan yang lain atau dua orang yang sudah sepakat membangun relasi yang khusus untuk berpacaran, maka dia akan punya waktu bersama, namun tetap menghargai waktu pribadi pasangan masing-masing. Jadi tidak posesif, rasa kepemilikannya tidak besar. Walaupun memang kita harus memiliki waktu khusus dengan orang yang menjadi kekasih kita atau yang kepadanya kita membuat komitmen untuk berpacaran. Tetapi kita tetap menghormati waktunya, privasinya tetap kita berikan. Lalu yang kedua, tidak saling menyalahkan. Saat terjadi masalah, masing-masing mengoreksi diri, evaluasi, introspeksi. Tidak selalu menyalahkan, oh gara-gara kamu. Ini salah kamu deh. Tetapi ada kedewasaan di mana masing-masing saling melihat kira-kira yang kurang dari kita apa yang harus kita perbaiki. Nah, kemudian juga tulus menyayangi. Ada banyak kesaksian-kesaksian tentang kisah cinta orang-orang yang dengan tulus mengasihi. Saya ingat beberapa waktu lalu ada seorang gadis yang sudah membina relasi pacaran dengan kekasihnya, lalu ia mengalami kecelakaan pesawat. Sampai akhirnya ia harus operasi berkali-kali dan wajahnya yang tadinya cantik itu berubah. Berubah bukan hanya, mohon maaf, tidak cantik, tetapi mungkin ke arah yang agak menakutkan kalau dilihat. Tetapi cinta sejati tulus menyayangi, kekasihnya tetap mau menerima dia. Karena ternyata dalam proses berpacaran itu, mungkin awal-awalnya fisik itu menjadi perhatian kita. Terutama bagi yang laki-laki ya. Ketertarikan fisik itu membuat kita memilih biasanya yang lebih cantik, yang lebih menarik dulu bodinya. Tapi seiring perjalanan waktu,
kita akan lebih melihat karakternya. Buat apa dia cantik kalau cerewetnya minta ampun. Buat apa dia cantik kalau ternyata matre abis-abisan. Gawat ini ya. Tulus menyayangi, menerima apa adanya, hal-hal yang tidak bisa diubah. Misalnya fisiknya. Kemudian bertahan dalam ujian. Cinta yang kuat bertahan dalam berbagai ujian. Ketertarikan dan kasih sayang semakin kuat melewati berbagai ujian. Ujiannya apa misalnya? Ujiannya misalnya tidak direstui oleh orang tua. Ujiannya misalnya sekarang kan aku ini bisa disebut masih usia anak. Usia anak itu kan 18 tahun kurang 1 hari. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, maukah kamu bersabar menunggu aku sampai selesai kuliah, sampai kita kerja? Misalnya seperti itu. Jadi bertahan dalam ujian. Lalu punya komitmen terhadap relasi yang dijalani. Jadi kalau kita memutuskan untuk pacaran, berarti ada komitmen, ada tanggung jawab. Aku terikat kepada seseorang yang kepadanya memang aku sudah menjalani hubungan khusus. Tapi kalau kita tidak mau berkomitmen, ya jangan pacaran dulu. Jadi pacaran itu berat, teman-teman. Kalau tidak siap, lebih baik jangan dulu ya. Nah, ini kira-kira cinta sejati. Sekarang kita akan melihat dampak negatifnya pacaran masih belia itu apa sih, Kak? Masih usia anak itu apa sih, Kak? Karena semakin waktu berjalan ke tahun yang semakin bertambah banyak, usia anak berpacaran itu semakin muda. Fenomena misalnya di media sosial anak-anak masih SD sudah pada panggil sayang-sayangan, papa, mama, sudah pacaran dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya belum tepat waktu. Dampak negatifnya apa? Menyempitkan pergaulan terhadap teman sehingga mengikat kehidupan masa remaja. Masa remaja yang sebenarnya kita bisa menikmati berteman seluas-luasnya, membina relasi dengan banyak teman. Begitu kita memutuskan untuk pacaran pada usia remaja atau belia, maka kita sudah terikat. Hanya dengan satu orang itu saja. Mungkin bisa dengan sahabat-sahabat, tetapi waktunya pun juga menjadi sangat terbatas. Lalu menurunkan prestasi belajar. Walaupun nanti ada positifnya ya, supaya bisa berimbang. Menurunkan prestasi belajar. Kenapa? Tadi kalau kita masih muda, biasanya emosi kita itu masih labil. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk pacaran, kita selalu punya waktu lebih banyak tersita ke arah itu dan waktu untuk belajar hanya sedikit. Boro-boro mau mengumpulkan prestasi di bidang lain misalnya, mau pingin punya prestasi dalam bidang Mandarin, bahasa Mandarin, pun ikut kompetisi ini dan itu, sedangkan pelajaran saja terbengkalai. Jadi ini perlu kita waspadai. Kemudian meningkatkan stres. Tekanan kita makin meningkat. Kenapa? Karena banyak risiko yang dirasakan atau dialami akibat emosi yang masih labil. Nanti pacar kita deket sama teman lain sudah mikir, aduh jangan-jangan dia selingkuh. Aduh jangan-jangan dia ngomongin bahan pertengkaran kami kemarin itu. Jadi terlalu terkuras emosi kita sehingga menambah beban kita. Cenderung lebih boros. Ini banyak ya, karena apa? Biasanya kalau pacaran kan maunya itu punya waktu banyak dengan kekasih kita. Jadi pasti beratnya di ongkos. Kalau sekarang mungkin nggak berat di ongkos ya Kak Hari, tapi apa ya? Pulsa kali ya. Nah, kemudian incaran dekadensi moral, kemerosotan moral. Banyak sekali pelanggaran seksual, kekerasan yang terjadi, dan akhirnya hancur karakter kita
akibat dari pacaran di masa belia ini. Nah, sekarang saya akan coba mengajak kita untuk melihat hal positifnya. Nanti tentu saya akan memberikan catatan walaupun ada hal positifnya. Yang pertama, memberi semangat hidup. Siapa di sini yang punya pengalaman sejak punya pacar, aduh saya makin semangat belajar. Aduh saya kok rasanya terus senang ya, imun saya meningkat. Ya memang benar, kalau kita punya pacar itu rasanya dunia ini setiap hari berseri-seri. Lalu punya teman istimewa untuk curhat. Kalau mungkin orang lain, sekalipun itu sahabat, mereka juga punya waktu yang terbatas. Tidak selalu mau atau dengan rela memberikan waktunya ketika mungkin kita mau curhat soal papa mama, mau curhat soal kendala-kendala kita belajar, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang khusus, karena dia sayang kepada kita, dia mau memberikan waktunya, perhatiannya kepada kita. Nah, yang ketiga mengurangi stres. Kalau tadi positifnya menambah stres, di sini juga bisa mengurangi stres. Karena apa? Itu tadi, ketika kita punya masalah, ada teman untuk curhat. Ada teman yang memberikan ketenangan. Tidak apa-apa, aku selalu bersamamu. Aku selalu di samping. Lalu mendapatkan pengalaman berelasi. Bisa belajar karakter, orang mungkin akhirnya tidak lanjut dan putus, kita bisa dari hubungan yang tidak berlanjut itu kita bisa mengambil pelajaran yang mendewasakan. Tetapi ingat teman-teman, catatan saya adalah tetap lebih baik pada usia remaja, pada usia anak, maksud saya 18 tahun ke bawah, kita tidak usah pacaran dulu. Karena beberapa faktor tadi ya, mempersempit kita untuk kita berelasi, dan kecenderungan kita kalau masih muda itu egoisnya masih tinggi. Nah, kemudian juga kita lebih mengikuti hawa nafsu kita daripada kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau nasihat-nasihat dari orang tua. Jadi supaya kita tidak terjerat dengan buta cinta tadi, lebih baik kita mengambil waktu yang tepat kapan memutuskan untuk pacaran. Nah, berikutnya secara cepat karena waktu kita terbatas, nanti harapannya kita akan lebih banyak berdiskusi, bertanya jawab. Ini yang perlu kita waspadai juga, gaya pacaran masa kini. Wah, ini juga saya seringkali ngeri gitu ya kalau melihat gaya pacaran anak-anak muda zaman sekarang. Yang pertama saya lihat dari sisi pengaruh media sosial. Orang kalau sudah pacaran seringkali kebersamaannya itu diumbar di ranah publik. Tidak segan-segan mengunggah konten mesranya. Padahal ini sebenarnya tidak pantas begitu. Kemudian juga mencari popularitas. Di masa sekarang ini ketika media sosial bisa dengan tiba-tiba memunculkan seorang tokoh yang tadinya tidak terkenal, tapi mungkin gara-gara odading saja bisa langsung menjadi artis misalnya. Maka kita mau mencari popularitas dengan mengunggah status mungkin foto, video dengan tujuan mendapat perhatian publik agar disukai atau dipuji. Dan untuk menarik perhatian itu maka kita mengunggah konten-konten yang tidak tepat. Lalu juga gaya pacarannya itu seringkali tidak berpikir panjang, abai terhadap dampaknya. Setiap konten yang kita posting pasti teman-teman tahu ya, tidak akan terhapus. Rekam jejaknya bisa dimunculkan setiap waktu. Belum tentu juga bahkan sering pacaran masa remaja tidak berlanjut. Jadi kita sudah terlanjur bersikap kebablasan dalam berpacaran, ujung-ujungnya ya putus.
ya tidak lanjut. Kita bisa menjadi malu mungkin karena dalam berelasi itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian menganggap biasa hal tabu. Ini juga yang memprihatinkan. Panggilan sayang, papa, mama, dan panggilan-panggilan yang lainnya. Kemudian berangkulan, kissing di ruang publik dianggap biasa. Karena apa? Melihat orang lain juga melakukan itu. Sehingga tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi kepekaan. Apakah kira-kira dengan cara seperti ini saya memuliakan Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Nah, kemudian juga kayak pacaran masa kini itu sangat rentan dengan kekerasan. Dari data yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekarang itu kekerasan yang dilakukan terhadap anak itu meningkat tajam bukan lagi oleh orang-orang dewasa kepada anak, tetapi anak kepada anak atau sesama, bahkan kepada orang-orang yang berpacaran. Artinya pacarnya melakukan kekerasan, apakah itu verbal, apakah itu fisik, apakah itu seksual. Dan ini sangat rentan karena maksudnya rentan dialami oleh para remaja. Karena tadi sedikit-sedikit emosi, begitu cemburu langsung pak digampar temannya. Begitu cemburu atau kemauannya tidak diikuti langsung mengancam. Foto kamu nih ya sama aku akan kusebar di media sosial atau akan ku berikan kepada keluarga. Jadi sudah sangat membahayakan akhirnya. Nah, bagi teman-teman mungkin karena ini juga diperuntukkan kepada para pemuda, sebagian mahasiswa hadir, pacaran sehat itu seperti apa ya? Kira-kira ini, walaupun masih ada juga kriteria yang lainnya ya. Saya tuliskan 5 saja, nanti teman-teman bisa menambahkan. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Kalau pacar Anda menghormati dan menghargai, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan amoral karena dia menghargai Anda. Membangun kepercayaan satu dengan yang lain, ada saling percaya. Tidak menyalahgunakan kepercayaan itu karena ini ada hubungannya dengan komitmen tadi. Kemudian menjalin dan membangun komunikasi. Jadi kalau berpacaran, jangan yang diperbanyak itu kirim-kirim foto, apalagi foto yang tidak pantas, tidak senonoh, atau mungkin pegang-pegangan sana-sini, raba-rabaan. Tapi gunakan kesempatan berpacaran itu untuk banyak berkomunikasi. Berkomunikasi tentang masa depan, berkomunikasi tentang pendapatnya bekerja yang baik itu seperti apa, minatnya nanti bagaimana dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat karakternya dia dari komunikasi-komunikasi. Kemudian melibatkan orang tua atau keluarga atau wali bagi yang mungkin tidak punya orang tua. Kenapa ini penting? Karena kita ingat bahwa firman Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan orang tua itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Sehingga kita harus melibatkan dia. Restunya itu adalah mutlak untuk kita nanti melanjutkan perjalanan cinta kepada sebuah pernikahan. Kemudian ini yang sangat penting sekali, menjadikan Tuhan sebagai pusat relasi. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai pusat, saya yakin hati yang takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita tidak sembarangan berbicara yang memancing mungkin hawa nafsu, kita tidak sembarangan pegang-pegang dan lain sebagainya. Tetapi kita menguduskan Tuhan dalam relasi tersebut. Nah, ini dia tujuan pacaran Kristen ya. Karena adanya komitmen itu, maka kalau kita mengambil keputusan untuk pacaran, kita harus punya tujuan.
menemukan pasangan yang sepadan. Sehingga tidak asal-asalan, ya pacaran sama siapapun deh. Karena pacaran ini kan untuk coba-coba saja, untuk mendapat pengalaman. Tidak, ya. Pacaran itu punya tujuan, nanti kita akan menikah. Sehingga kita harus mencari pasangan yang sepadan. Sepadan ini patokan utamanya ya, saya menggarisbawahi adalah yang seiman. Yang seiman, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian sepadan ini kita membicarakan visi, tujuan hidup yang sama akhirnya. Lalu kemudian saling menguatkan dalam kelemahan masing-masing. Jadi tidak menuntut tetapi menerima apa adanya. Kalau misalnya karakter itu masih bisa untuk diperbaiki, kita terbuka untuk belajar memperbaikinya dan saling menguatkan dengan kelemahan itu. Memuliakan Tuhan. Benarkah kalau saya pacaran, setiap hari sampai akhirnya waktu belajar itu tersita, itu memuliakan Tuhan? Benarkah ketika saya lebih banyak waktu dengan pacar saya sampai nggak punya waktu untuk membantu orang tua dan itu memuliakan Tuhan? Benarkah cara pacaran saya itu membuat nama Tuhan dipermuliakan atau justru saya terjerumus? Menghancurkan atau menjadi hancur, bukan dibangun atau membangun. Lalu membuat komitmen dan rencana menuju pernikahan. Akhirnya teman-teman, saya sampai kepada dasar pembuktian cinta ala Alkitab. Kalau di Alkitab sebenarnya yang dibahas adalah tunangan ya. Jadi satu hubungan yang serius menuju kepada tahap pernikahan. Karena apa? Memang sebuah relasi itu sangat kudus di hadapan Tuhan sehingga tidak boleh main-main. Tuhan Yesus sebagai pusat hidup. Jadi dasar pembuktian cinta itu bukan kalau kamu mau ngikutin kemauanku. Setiap kali kita bertemu kissing ya. Kalau kamu menyerahkan seluruh hidupmu, jiwa ragamu. Tidak, tetapi ketika seseorang itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sudah baca Alkitab belum, Dek? Bang, hari ini sudah baca Alkitab belum? Bang, jangan lupa berdoa ya. Nah, setiap hari pacar atau kekasih kita itu atau masing-masing saling memotivasi menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Membawa masing-masing semakin dekat dengan Tuhan. Lalu jauhi nafsu orang muda. Ada begitu banyak kisah, pengalaman dari nafsu orang muda ini menghancurkan. Cinta buta itu menghancurkan. Karena apa? Bukan pimpinan Tuhan yang diikuti tetapi nafsunya. Kemudian memilih yang benar dan berguna. 1 Korintus pasal 6 dijelaskan kita boleh lakukan segala sesuatu tetapi apakah itu berguna? Kalau chattingan terus dengan pacar kita berjam-jam sampai lupa waktu itu berguna atau tidak? Menghancurkan studimu, menghancurkan karirmu atau membangun? Perlu bijaksana, hikmat kita. Hidup kudus serta menjaga kekudusan. Ini sangat penting ya teman-teman, karena kita dipanggil untuk hidup kudus. Saya mungkin tidak membahas terlalu panjang lebar supaya kita punya banyak waktu ya Pak Petra untuk diskusi ya. Tubuh kita adalah bait kudus. Nanti teman-teman bisa memperdalam ayat-ayat yang saya sertakan di situ. Dan pada akhirnya ini yang terakhir adalah 1 Yohanes 3 ayat 3. Mari saya mengajak kita dari tempat masing-masing mengucapkan firman Tuhan ini. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus yang didiami oleh Roh Kristus atau Roh Kudus
maka dalam hal berpacaran pun harus punya kesucian hidup karena kita adalah milik Kristus. Hidupku bukan aku lagi. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk berpacaran bukan bucin karena itu menghancurkan, tetapi berpacaran yang sehat yang membawa setiap orang termasuk pasangan kita dan diri kita dibangun semakin dekat dengan Tuhan, dibangun semakin memiliki prestasi, dibangun semakin memiliki karakter yang bagus dan hal-hal lain lagi yang positif. Saya stop sampai di sini dan saya persilakan kepada Pak Petra. Baik, terima kasih Bu Yeni. Ya, untungnya Bu Yeni tidak gagal fokus ya, soalnya ini banyak di chat teman-teman yang sudah apa curcol ini. Ya, untuk tanya jawab teman-teman, refresh dulu materinya tadi. Kenapa kok ada buta cinta itu tadi ya? Jangan sampai terjebak buta cinta. Apa yang perlu dilakukan ketika buta cinta tadi Bu Yeni sudah menyebutkan. Ya, teman-teman boleh sharing, boleh tanya. Caranya begini, teman-teman, karena fitur chat audio videonya dimatikan, boleh ditulis di kolom chat. Silakan ingin menggali lebih dalam, mumpung ada Kak Yeni di sini, silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya pernah itu Bu, mengejar apa ya, cewek gitu, yang sekarang jadi istri saya, tapi hanya 10 tahun gitu. Itu termasuk buta cinta apa enggak ya? Karena memang saya nggak bisa berpaling. Kejadiannya ketika berpaling juga gagal, sama dengan cewek saya juga seperti itu, ketika itu juga gagal. Apakah itu juga buta cinta gitu? Sampai sekarang ini sudah berhasil, tapi waktu itu kan nggak tahu kalau ada bucin juga. Ya, baik. Mohon maaf, saya ulangi lagi, waktu yang sangat panjang ya Pak ya, 10 tahun ya? Iya. Iya. Jadi sesungguhnya waktu pacaran itu memang ada yang mengusulkan kalau bisa jangan terlalu lama karena memang orang muda itu dikuasai oleh nafsu yang begitu besar begitu ya, dan tidak ada orang serohani apapun yang kebal terhadap godaan nafsu cinta begitu. Tetapi di satu sisi juga panjangnya waktu itu bisa menjadi ujian apakah itu cinta sejati atau bukan. Dan keuntungan lain ketika kita membina relasi dalam waktu yang cukup lama, kita semakin mengenal karakternya dan itu akan lebih memudahkan dalam perjalanan ketika sudah menikah, Pak. Jadi tadi kan Bapak menyampaikan meskipun sudah berpaling ternyata tetap nggak bisa begitu ya. Berarti ada waktu di mana memang ada ujian yang kemudian membuat Pak Petra itu berpisah sejenak tapi akhirnya kembali lagi. Berarti cinta sejati ya Pak, bukan bucin ya. Berarti lolos ujian itu ya. Baik, ini sudah ada Bu dari Adik Tirawati ya. Dari Citra dulu dari atas ini. Kak Yeni, bagaimana pendapat kakak tentang pacaran beda agama? Ya. Pendapat saya prinsip utamanya sebenarnya kita harus berpacaran dengan yang seiman. Itu ya prinsipnya. Alkitab sudah memberikan barometer untuk kita yang seiman, berarti yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini nanti kalau tidak seiman dan kita akhirnya melanjutkan kepada pernikahan, itu akan menyulitkan diri kita maupun anak-anak kita.
dalam mengambil keputusan-keputusan. Karena apa? Berbeda nilai-nilai, berbeda keyakinan itu tentu akan sulit. Tapi Kak, bagaimana dengan orang yang ternyata enjoy-enjoy saja? Saya yakin bahwa pernikahan itu banyak sekali kendalanya kalau tidak seiman. Jadi teman-teman, saran saya adalah yang pertama harus yang seiman. Kalaupun kemudian di antara kita ada yang tertarik dengan yang tidak seiman, pasti dong kita namanya juga kita sudah tahu kebenaran, kita perkenalkan siapa Tuhan Yesus, kita ajak, tapi kalau tidak mau, lebih baik putus. Itu jawaban saya ya, untuk Citra. Ya, terima kasih Kak Yeni. Ada lagi mau dibaca semua dulu Kak ini Kak? Boleh Pak, atau ya saya lihat sudah banyak ya pertanyaannya. Ya. Boleh satu-satu saja, mungkin Pak Petra memilihkan kira-kira yang memang sudah ditanyakan, tidak usah lagi. Ya ini dari di Irawati Sulsel, di Esther juga kayaknya mau tanya juga, tidak apa-apa diketik saja. Kak, apa boleh tuh tidak ada ikatan pacaran, tetapi tiap hari saling mengingatkan dan selalu olahraga bareng. Tapi kita sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Soal boleh tidaknya itu sebenarnya kita yang bisa menilai. Maksud saya relasi itu apakah mungkin bisa sebatas sahabat saja. Sahabat kan biasanya juga bisa melakukan ya, tiap pagi sepedaan bareng begitu ya. Sebenarnya hanya kita yang tahu apakah itu sudah masuk kategori pacaran atau hanya sebatas teman dekat. Kalau pacaran tadi kan kita sudah lihat ya, artinya cinta itu apa sih? Adanya rasa sayang, ketertarikan atas dasar rasa suka sayang satu dengan yang lainnya. Lalu ketika ada kesepakatan, maka itu beralih tahapannya menjadi pacaran seperti itu. Nah, kalau misalnya ya nggak ada rasa suka, hanya sebatas sahabat, saya pikir ya tidak apa-apa. Kalaupun pacaran seperti itu juga tidak apa-apa, tapi ingat supaya tidak jadi bucin tadi, kita harus benar-benar bijaksana ya, misalnya membagi waktu dan lain sebagainya. Seperti Ya. itu. Ya itu tadi di siapa ini tadi? Esther. Semoga puas ya atas pertanyaan tersebut. Apa jawabannya? Ya ini ada lagi Kak dari Esther Sinambela dan Richard. Bagaimana kalau ada pasangan yang beda umur misalnya 10 tahun, dan kalau dari Richard ini bagaimana mempertahankan hubungan LDR yang baik dan benar? Baik, saya jawab yang pertama ya. Perbedaan usia 10 tahun atau cukup panjang misalnya, kalau itu yang lebih tua adalah laki-laki, biasanya tidak terlalu banyak masalah ya. Walaupun memang seringkali juga saya mendengarkan curhatan begitu, ada yang konseling, aduh Kak Yeni ternyata beda 10 tahun itu susah karena dia kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit saya di WA, lagi di mana, ngapain, bareng sama siapa makanya dan lain sebagainya. Jadi capek juga ternyata. Tapi kalau yang perempuan bisa mengimbangi dengan kedewasaan, saya kira beda 10 tahun juga tidak masalah. Asalkan dalam pacaran itu dibicarakan hal-hal yang menyangkut masa depan nanti. Sebab kalau usianya beda 10 tahun itu ketika misalnya kita punya anak nanti misalnya anak yang ketiga ya, masih pengen digendong, pengen apa, suaminya sudah nggak kuat lagi. Nah, maksud saya dalam usia pacaran itu sebanyak-banyaknya kita bisa berdiskusi, lalu kita bisa mengambil kesimpulan apakah jarak yang rentangnya cukup banyak ini kira-kira memang nanti nyaman untuk saya jalani atau tidak. Nah, kemudian cinta jarak jauh bagaimana ya? Ada orang-orang tertentu yang kuat, yang bisa dan akhirnya bertahan sampai ke pernikahan. Bahkan
saya juga punya teman-teman yang setelah menikah justru LDR ya, begitu. Suaminya harus bekerja berbulan-bulan, kemudian baru kembali lagi. Nah, ini juga kembali kepada bagaimana komitmen kita satu dengan yang lain. Kalau masih pacaran ya komitmen kita dalam membangun komunikasi, kemudian kejujuran, keterbukaan tadi. Seperti itu sehingga bisa bertahan walaupun jauh, karena biasanya kalau jauh itu godaannya banyak. Nanti ada kita butuh perhatian tapi kekasih kita ada di tempat jauh sementara ada orang lain yang memberikan perhatian, akhirnya lama-lama kita cinlok itu tadi. Begitu ya, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Ada lagi dari Ade Andrit kelas 7 nih. Kak, pendapat buat orang yang pacaran antara agama Kristen dan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Apa itu sudah masuk kategori pacaran yang seiman antara yang Katolik dan Protestan ini? Tampaknya dia bingung ini. Ya, baik. Ya, teman-teman, kalau menurut saya karena memang tetap ada perbedaannya ya, makanya agama Kristen dan agama Katolik itu kan berbeda ya, dibedakan begitu. Jadi lebih baik tetap yang satu agama. Misalnya ya Katolik dengan Katolik, Kristen dengan Kristen. Kalaupun akhirnya berbeda yaitu tadi harus mengalah salah satunya, mengikuti yang mana seperti itu. Bagi saya tentu saja yang paling utama apakah Kristus itu menjadi pusat hidup kita, Kristus itu kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun Kristen dan Katolik ini kan berbeda-beda, tetapi patokannya yang paling utama adalah itu. Jadi tentu nanti ketika kita semakin serius harus mengambil kesepakatan. Apakah yang perempuan mengikuti yang laki-laki menjadi Katolik, apakah yang laki-laki mengikuti yang Kristen. Gitu. Jadi yang seiman ini adalah yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan kemudian bisa diambil kesepakatan apakah nantinya akan menjadi Katolik atau Kristen. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Bu Yeni. Dari Ade Irawati itu ada tanggapan, mungkin tidak perlu dijawab karena sudah dijawab sendiri itu ya, di akhir diserahkan sama Tuhan katanya. Ya, mungkin satu terakhir ini Bu dari Ade Elizabeth Kalimbuang. Kak, bagaimana cara mengubah pasangan kita yang belum mengenal Tuhan dan dia mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya, ini perlu ada strategi khusus ini namanya. Ya, ini salah satu relasi yang bukan bucin ya. Ada tujuan untuk membangun, bukan meruntuhkan ya. Bagaimana pasangan kita yang ingin mengenal Tuhan itu dibimbing, dibawa untuk mengenal Tuhan. Tapi jangan lupa kita melibatkan unsur lain. Yang pertama adalah keluarga, orang tua kita, kemudian juga kakak-kakak atau pembina rohani kita, sehingga itu akan sangat bagus sekali mendorong kemajuan. Dan karena kalau nanti hanya kita yang membimbing, begini teman-teman, kalau pacaran itu ada kecenderungan kita mau menyenangkan, kita mau melakukan apa yang membuat pasangan kita senang begitu. Tapi kalau mau melihat dia benar-benar serius ingin dekat dengan Tuhan itu karena saya ataukah karena benar-benar mengenal Tuhan, maka mari kita libatkan pihak-pihak lain di sekitar kita yang bisa melihat lebih objektif. Jadi libatkan orang tua, libatkan juga kakak-kakak di gereja atau di komunitas kita untuk bisa mendukung pertumbuhan dan menolong teman tersebut untuk semakin dekat Tuhan. Begitu ya. Ya, semoga jawaban tersebut bisa menjelaskan ya. Bang Irvin, ini ada tambahan pertanyaan, boleh ya? Ini
Bu, maaf Bu ya, ini soalnya Silakan. ada namanya nggak mau disebutkan. Baik. Jadi masuk ke direct message. Ini tanya, Kak, bagaimana gaya pacarannya sudah terlalu jauh seperti sexting, BTS, atau hubungan seks? Apakah dipertahankan karena sudah terlanjur atau diputuskan? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama begini pandangan saya, kalau sudah terlalu jauh melangkah dan kemudian kita sadar itu salah, dua-duanya mohon pengampunan kepada Tuhan, dua-duanya mohon pengampunan pada Tuhan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Walaupun biasanya ini sangat berat ya, karena kalau sudah terlalu dalam melangkah dalam hubungan cinta yang ada kontak fisik, itu pingin lagi mengulangi seperti itu. Tetapi tidak ada yang mustahil jika kita benar-benar meminta tolong Roh Kudus dan kemudian kita punya komitmen, maka silakan untuk dilanjutkan. Jadi ketika sudah punya pemahaman yang seragam ini, ayo jaga kekudusan, kita lanjut. Tapi kemudian kalau misalnya kita lihat dalam hubungan itu karakternya memang ternyata dia tidak baik, udah terlanjur buta cinta kita, menyerahkan segalanya, kita sudah jatuh, tapi kemudian kita lihat karakter dari pacar kita itu memang tidak baik, lebih baik jangan dilanjutkan, putuskan saja. Dan saya yakin ketika kita sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan, ada kehidupan yang baru, maka Tuhan akan menyediakan orang yang tepat nanti. Karena kalau sudah berurusan dengan karakter itu susah. Jadi Anda sendiri yang bisa menilai kira-kira ya apakah orang itu memang layak untuk kita jadikan sebagai istri atau suami kita. Tapi dengan catatan tadi kalau kita sudah jatuh dan kita tahu itu sebuah kesalahan, harus berhenti, berkomitmen yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Begitu Pak Petra. Iya nih. Ya sudah memberkati kami dengan ilmunya. Ya Ibu, ini sudah lebih dari jam 6. Maaf Bu ya, ada molor sedikit. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih. Dan ini untuk terakhir Bu, konklusi dari Ibu dan nanti dilanjutkan dengan doa penutup Bu. Baik, terima kasih. Tahap pacaran adalah tahap di mana kita bisa mengenal lebih banyak orang yang mungkin akan kita jadikan sebagai suami atau istri kita. Tetapi jangan sampai kita menjadi budak cinta. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat relasi pacaran kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mari selama kita berelasi atau membina pacaran, kita menjadi anak-anak Tuhan yang memegang prinsip-prinsip kebenaran, kita menjalankan relasi yang sehat, kita tidak menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan dan kecacatan, tetapi pacaran itu menjadi cara kita mendewasakan diri kita dan pasangan kita, sampai akhirnya kita bisa masuk ke dalam pernikahan yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat membangun relasi, bukan menghancurkan selama kita pacaran. Dan kalau bisa, kita punya komitmen sampai kepada jenjang pernikahan. Tuhan memberkati. Menutup. Baik, kita akan langsung berdoa ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perbincangan kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan perasaan sayang di dalam hati kami, yang membuat kami bisa merasakan keindahan daripada cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami memerlukan terang firman-Mu. Kami memerlukan tuntunan Roh Kudus agar ketika kami melangkah kepada relasi khusus dalam berpacaran, kami tetap menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami ya Tuhan. Kami tidak diperbudak oleh cinta sehingga kami dapat peka membedakan mana yang pantas kami lakukan dan mana yang tidak.
Tolong kami untuk kami tetap bisa memuliakan Tuhan ketika kami berpacaran, bahkan kami juga meminta pimpinan Tuhan agar kami boleh menemukan teman hidup yang tepat, di mana kami boleh hidup bersama membangun rumah tangga untuk memuliakan Tuhan. Bagi teman-teman yang hadir sore hari ini yang sudah atau sedang membina relasi dalam berpacaran, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Engkau yang menjadi pandu dalam relasi mereka. Dan Tuhan tolong agar mereka juga peka terhadap pimpinan Tuhan, apakah orang yang sedang menjalin relasi selama ini adalah orang yang Tuhan tetapkan atau tidak. Tuhan berikan kami kepekaan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang belum memiliki pacar, kami percaya ketika kami meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang tepat, yang terbaik, tepat waktunya, dan Tuhan berikan kepekaan kepada kami untuk melihat pimpinan-Mu dalam hidup kami terkait dengan teman hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan berterima kasih untuk SU Indonesia yang sudah memfasilitasi diskusi kami pada sore hari ini. Kiranya SU Indonesia dan juga SU Internasional boleh semakin menjadi berkat bagi banyak anak-anak, remaja dan pemuda dan setiap orang dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.